Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adena Sabila dengan NIM 2402010100898. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan UAS Manajemen Perbankan. Nah, saya kali ini mengambil topik 2, yaitu kasus raibnya deposito 110 miliar rupiah BNI. Nah, ini beritanya diambil dari Tempo. Andi, Andi Idris Manggabarani telah mengetahui bahwa Melati Bulan Lube, pegawai PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI Kantor Cabang Makassar, Sulawesi Selatan ditetapkan polisi sebagai tersangka. Melati menjadi tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan 9 biliar deposito dengan nilai 110 miliar rupiah. Andi merupakan pengusaha properti dan salah satu nasabah yang mengaku kehilangan deposito senilai 45 miliar rupiah. Hanya saja, Andi tidak percaya bahwa Melati hanya sebagai pegawai bagian umum bekerja melakukan pemalsuan ini sendirian. Andi mencurigai ada manajemen BNI yang langsung terlibat. Saya yakin bisa terjadi ini karena ada pemufakatan jahat, katanya saat dihubungi di Jakarta, Kamis 16 September 2021. Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah beberapa nasabah di BNI Makassar mengaku kehilangan deposito. BNI menyebut deposito mereka tidak tercatat di sistem dan melapor ke polisi pada 1 April 2021. Hasilnya, Bareskrim Polri menetapkan Melati dan 2 orang lainnya sebagai tersangka, tapi polisi belum menjelaskan jabatan 2 tersangka lainnya. Nah, menurut opini saya, kasus hilangnya dana deposito senilai 110 miliar rupiah di BNI Makassar ini menunjukkan persoalan yang serius dalam sistem tata kelola, pengawasan internal, dan akuntabilitas lembaga keuangan negara. Lalu memalsukan biaya deposito bernilai besar menandakan kelemahan sistem pengamanan perbankan. Dan transaksi dalam jumlah besar seperti deposito puluhan miliar tidak mungkin hanya bisa diproses oleh satu orang staf non-manajerial, melainkan melibatkan sejumlah tahapan verifikasi, persetujuan, dan pencatatan di sistem inti bank, core banking system. Nah, permasalahan yang dapat kita identifikasi yang pertama itu ada lemahnya pengawasan internal, yaitu internal control. Jika pemalsuan bisa terjadi tanpa terdeteksi hingga kerugian mencapai 110 miliar rupiah, ini menunjukkan bahwa mekanisme audit internal dan pengawasan sistemnya belum efektif. Jadi memang pasti ada sesuatu di pengawasan internal yang baik. Lalu ada potensi kolusi internal. Dugaan keterlibatan lebih dari satu orang membuat indikasi bahwa ada celah kolusi di internal bank, terutama di level pengambilan keputusan. Lalu rendahnya transparansi dan pelindungan nasabah. Fakta bahwa dana nasabah tidak tercatat di sistem inti adalah peringatan keras bahwa tidak semua dana benar-benar aman jika hanya mengandalkan bilet fisik tanpa dukungan sistem yang memadai. Lalu ada krisis kepercayaan terhadap lembaga keuangan. Kasus ini tentunya sangat merugikan reputasi BNI dan bisa berdampak luas terhadap kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan nasional. Lalu apa aja sih solusi atas permasalahan ini? Nah, menurut saya yang pertama itu solusinya adalah audit forensik menyeluruh. BNI harus melakukan audit forensik independen terhadap seluruh proses dan struktur di cabang Makassar. Dan bila perlu dilakukan juga audit forensik independen di cabang-cabang lainnya. Dan audit ini tidak cukup dilakukan oleh internal BNI atau perusahaannya, tetapi harus melibatkan auditor independen yang kredibel. Nah, lalu ada reformasi sistem pengawasan dan kepatuhan. Ada implementasi real-time transaction monitoring, pembatasan akses dan otorisasi multi-level untuk transaksi besar, dan ada rekonsiliasi sistem fisik dan digital yang lebih sering. Lalu ada digitalisasi proses dan eliminasi manual handling, seperti menghapus ketergantungan terhadap sistem berbasis fisik seperti bilet deposito dan menggantinya dengan sistem pulih digital yang terintegrasi langsung ke sistem perbankan nasional dan bisa dilacak setiap waktu. Lalu ada pelindungan hukum dan transparansi kepada nasabah.
BNI harus terbuka kepada nasabah mengenai proses investigasi dan progres penyelesaian kasus, dan perlu dibuat kebijakan pengembalian dana restitusi pada nasabah yang dirugikan jika terbukti ada kelalaian sistemik. Nah, lalu dibutuhkan juga keterlibatan OJK dan BI sebagai regulator. OJK dan Bank Indonesia harus turun langsung dalam mengawasi proses penanganan kasus ini. Perlu juga dibuat regulasi baru yang mewajibkan bank melaporkan transaksi deposito besar secara real time dan menghindari pencatatan ganda atau manipulasi. Nah, kesimpulan yang didapat adalah kasus ini menjadi alarm keras bahwa tata kelola perbankan nasional masih rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dan celah korupsi. Jika tidak ditangani secara transparan dan tegas, kasus ini bisa menjadi presiden buruk bagi kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan Indonesia. Oleh karena itu, BNI, regulator, dan aparat penegak hukum harus bersinergi dalam mengungkap kasus ini hingga ke akar-akarnya, serta memastikan keadilan bagi nasabah dan pembenahan sistem untuk jangka panjang. Baik, sekian presentasi dari saya pada kesempatan ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.